Bersetting di kota Antwerp, Belgia pada masa Perang Dunia Kedua. Di kantor Polsek wilayah De Garut sedang dilakukan prosesi pelantikan anggota baru. Pada tahun 1942 itu, kerjasama sudah terjalin antara pihak Jerman dengan kepolisian pihak setempat yang telah kena dengan dogma Nazi. Maka dari itu, isi sambutan dan ceramah dari Mr. Zhang sang Kapolsek adalah agar para anggota baru ini sebisa mungkin membantu tentara Nazi dalam melakukan tugasnya. Suatu malam, dua orang polisi muda yang bernama Will dan Lode seperti biasa turun melakukan patroli. Saat itu mereka papasan dengan seorang perwira Nazi yang bernama Herman. Orang ini minta dibantu dicarikan sebuah alamat. Katanya ada orang Yahudi yang absen gak ikut melakukan kerja paksa. Agak aneh sebetulnya mereka karena si tentara ini turun bertugas sendiri. Namun ketika Will dan Lode melihat bahwa bosnya sedang memantau, segeralah mereka pun bergerak mengantar perwira Nazi itu menuju alamat yang dicari. Tibalah kemudian mereka di apartemen milik keluarga Liske. Dari sini diketahui bahwa permaksudan dari Herman bukan untuk menangkap orang yang dimaksud, namun untuk melakukan pemerasan seperti yang banyak dilakukan oleh oknum perwira pada masa itu. Mr. Liske kemudian mengajak Herman untuk masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian muncul Miriam, istrinya Liske dan anaknya dengan ekspresi yang histeris. Si tante lalu menitipkan anaknya itu ke tetangga, namun ternyata anak ini tetap ingin bersama emaknya. Suasana pun jadi makin riweuh, membuat kedua polisi yang masih polos ini jadi iba melihatnya. Setelah itu barulah Mr. Liske keluar dalam todongan Herman. Proses pemberian uang ternyata belum terjadi. Mr. Liske kemudian mengajak oknum perwira ini untuk pergi ke sebuah tempat di mana katanya dia menyimpan uang miliknya itu. Jalanlah kemudian mereka dalam suasana hujan lebat. Di sebuah tempat, Herman yang penyakitan ini menjatuhkan obat miliknya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Miriam untuk kabur membawa anaknya. Herman segera mengejarnya sementara Will dan Lode agak segan untuk membantu. Herman pun berhasil menangkap Miriam lalu segera melakukan penganiayaan. Barulah saat itu Will dan Lode turun yang mana tadinya bermaksud untuk melindungi anak kecilnya. Namun lama-lama mereka pun jadi nggak tega melihat seorang mbak-mbak disiksa sedemikian kejam oleh tentara Nazi ini. Secara refleks Lode kemudian menghentikannya. Hal itu membuat Herman jadi murka. Ia pun segera mengangkat pistol. Dia hendak membunuh Lode. Turunlah kemudian Will mendorong Herman. Kepala perwira Nazi ini langsung bocos terbentur palang baja. Kedua polisi muda ini pun jadi kaget luar biasa. Untuk menghindarkan dari mayat itu ketemu oleh pihak Nazi, mereka pun menaruhnya ke dalam sebuah gorong-gorong. Pulang ke rumah dalam keadaan belepotan, Will sempat disemprot oleh kedua orang tuanya. Sementara itu Lode yang rada anak mami, ia pulang lalu mengadu kepada kakak perempuannya. Pagi hari itu begitu keduanya sudah kembali berada di kantor, suasana memang sudah hiruk-pikuk dengan kedatangan para perwira Nazi. Mereka berada di sana untuk mencari Herman yang hilang tanpa jejak, sementara surat tugasnya menunjukkan bahwa tadi malam orang itu sedang meluncur menuju wilayah dari polsek setempat. Zhang sang Kapolsek kekeh bahwa dia tidak tahu menau dan memang ketika diperlihatkan buku log pun tidak terlihat ada aktivitas pada jam malam tadi. Namun saat itu Mr. Schnabel sang komandan Nazi sempat melihat tampang Will yang saat itu memandangnya dengan rasa takut. Will dan Lode yang sangat ketakutan kemudian pergi ke toilet untuk berunding. Keduanya sepakat jika nanti mereka giliran ditanyai, mereka akan mengikuti pernyataan Kapolsek tadi. Kedua orang ini kemudian pada akhirnya dipanggil untuk menghadap. Gugup betul keduanya dan tambah gugup ketika yang mereka hadapi ternyata Gregor Schnabel langsung sang komandan Nazi. Namun ternyata saat itu yang diminta oleh Mr. Schnabel hanya sekedar pendampingan untuk membawa para tawanan pemberontak ke rumah tahanan. Berangkatlah kemudian Will dan Lode ngikut rombongan Nazi yang katanya hendak menahan beberapa anggota pemberontak yang tertangkap. Lokasi tujuan mereka ternyata bukan ke rumah tahanan, namun ke sebuah bangunan terbengkalai di mana di sana mereka telah menyiapkan para pemberontak itu untuk mereka eksekusi. Di sini pihak Nazi menanyakan keberadaan Herman kepada semua para tawanan. Karena tidak ada yang bicara, maka dari itu perwira Nazi ini langsung mendor 3 orang diantaranya.
Kedua polisi debutan ini makin ngeri setelah melihat kejadian itu. Sembari melanjutkan proses eksekusi, sang perwira Nazi kemudian memberikan peringatan kepada semuanya bahwa ia akan terus melakukan pembantaian terhadap para pemberontak selama mereka masih belum mendapatkan info soal keberadaan Herman. Pulang menjalankan tugas pendampingan tadi, Will dan Lode makin stres menghadapi keadaan. Malamnya dengan diantar oleh ayahnya, Will datang menemui Mr. Versafel, seorang pejabat kota Antwerp. Kepada orang ini yang mana merupakan bosnya ayahnya Will, keduanya mengadukan masalah yang sedang dihadapi Will pada malam kemarin itu. Mereka kemudian membawa Mr. Versafel menuju lokasi di mana Will dan Lode menyimpan mayat perwira Nazi yang sedang dicari. Namun ternyata ketika diperiksa, mayat tersebut sudah tidak berada di lokasi asalnya. Mr. Versafel menduga bahwa mayat itu sudah ditemukan oleh pihak Nazi. Untuk menghindarkan Will dari bahaya dari ancaman pihak Nazi, sang juragan bersiap turun membantu. Namun ada satu syarat yang kemudian dia minta dari Will yang ia kenal sangat punya bakat dalam hal melukis. Sang juragan ternyata mengagumi kemampuan Will dalam hal melukis, sesuatu hal yang juga sangat ia gemari. Akan halnya dengan Lode, keluarga dari si anak mami ini ternyata memang begitu protektif terhadap si anak bungsu. Mereka yang belum begitu kenal dengan Will kemudian mengundangnya untuk makan malam. Dalam jamuan makan malam yang tidak ramah itu, alih-alih diterima dengan ramah, Will malah mendapatkan ancaman. Yvette, kakaknya Lode, mewanti-wanti bahwa ia akan menggoroknya jika Will kasih tahu soal keterlibatan adiknya dalam kematian Herman. Sebagai konsekuensi dari deal-dealan kemarin, Will kemudian diajak Mr. Versafel ke sebuah tempat. Tempat itu adalah sebuah apartemen kosong yang telah ditinggal kabur oleh penghuninya yang mana merupakan dari kaum Yahudi. Felix Versafel ini ternyata kolaborator Nazi. Ia sudah melaporkan keberadaan pemilik rumah kepada Gregor Schnabel dengan kompensasi uang dan rumah kosong yang sekarang ia duduki. Sekarang rumah kosong itu ia serahkan kepada Will untuk ia jadikan studio. Di apartemen itu, pemuda ini disuruhnya untuk terus berkarya menghasilkan karya seni. Felix ingin agar Will bisa menjadi seniman besar di tanah yang bebas dari kaum Yahudi yang selama itu mereka anggap terlalu menggerogoti. Selain seorang kolaborator, Felix Versafel ini memang seorang pembenci Yahudi. Setelah itu, Will lanjut dibawa ke sebuah teater untuk menonton sebuah reel film yang berisi propaganda Nazi. Di sini, semua anggota Nazi beserta dengan kolaboratornya berkumpul mengumandangkan kebencian dan semangat tempur untuk memusnahkan ras kaum tersebut. Pengobaran semangat itu ternyata berkenaan dengan aksi yang akan segera mereka lakukan. Dari teater, mereka berbondong-bondong pergi untuk menghancurkan sebuah sinagog, rumah ibadat kaum Yahudi. Will yang tidak mendukung filosofi Nazi, ditambah karena dia ini seorang polisi, segera lari memisahkan diri dan datang ke kantor polisi. Ia ingin mencegah penganiayaan yang akan segera terjadi sebelum semuanya serba terlambat. Namun laporannya itu ternyata malah membuat kondisi jadi lebih gawat karena polisi yang turun tidak ikut memisahkan, namun malah bantu membuat kehancuran. Sang Kapolsek malah meledek warga yang hanya menonton saja. Dia kata-katain sebagai bangsa Arya karbitan saja. Muncul kemudian Mr. Versafel dengan wajah kecipratan darah, menyayangkan Will yang katanya sudah ketinggalan bagian yang paling membuat hatinya sebegitu lega. Muncul pula kemudian Lode yang heran melihat Will yang kini berkesan berada di pihak para kolaborator. Lode sangat shock melihat pemandangan itu. Ia sudah curiga jangan-jangan si Will ini memang bermuka dua. Muncul kemudian Will di depan kantornya. Lode langsung menghampirinya. Will ingin menjelaskan sesuatu. Will mengajak Lode ke apartemen yang kini sudah menjadi studio lukisnya itu. Di sini Will harus menjinakkan Lode yang kandung emosi dan hendak mencakarnya. Polisi anak mami ini mendadak membabi buta. Untungnya Will masih bisa menghentikannya, lalu mengajak Lode masuk ke ruang bawah tanah. Di sebuah selar, dia menunjukkan keluarga Liske yang sedang ia sembunyikan. Tadi itu setelah Will melakukan laporan ke kantornya, ia sempatkan mampir ke rumah Liske untuk membawa keluarga ini ke rumah tersebut. Melihat fakta itu, Lode pun kini mulai tenang.
Pertanyaan selanjutnya kemudian muncul dari Will, sebetulnya siapa orang yang telah membawa mayat Herman dari gorong-gorong. Giliran Lode yang kemudian menjelaskan bahwa dia dengan bantuan kakaknya, yang mana ternyata adalah bagian dari kelompok pemberontak, telah mengangkut mayat itu dan membuangnya di dermaga. Kelompok pemberontak ini adalah sebuah kelompok kecil yang mana punya misi yang gak muluk-muluk, sekedar ingin menghambat saja pergerakan pihak Nazi di kota mereka. Setelah mengetahui sikap Will kemarin, dia pun mulai diterima dengan baik di rumahnya Lode. Yvette, sang kakak, memberinya siulan. Ayahnya Lode yang bandar daging membekalinya ayam geprek buat orang di rumah. Yvette yang tadinya garang kini malah bermanis-manis kepada Will, meskipun akhirnya ia pun diperingatkan oleh ibunya bahwa anaknya itu doyan menyakiti lelaki. Esoknya Will membawa Yvette mengunjungi keluarga Liske. Melihat keluarga itu tampak aman dan nyaman, Yvette makin bangga kepada Will. Mulai timbul bara asrama di antara keduanya. Setelah diperkirakan bahwa dia bisa dipercaya, Will mulai dibawa berkunjung ke markas para kaum pemberontak. Kelompok ini menamakan diri sebagai The White Brigade dengan pimpinan seorang gaek yang dikenal dengan panggilan The Professor. Di sana, Will dilantik menjadi anggota dengan kode nama Angelo. The Professor yang mengetahui bahwa Will dekat dengan orang-orang yang nongkrong di kafe The Ngasoy memintanya agar lanjut bergaul dengan mereka. Jika suatu waktu dia mendengar sesuatu tentang urusan pergerakan, Will diminta agar segera kasih bocoran. Malam itu Will hangout bareng dengan gengnya Felix Versavel. Di sana Felix memperkenalkan Will kepada semua orang, termasuk kepada seorang pujangga yang juga seniman asuhannya. Selain itu ada juga Irma, wanita pelayan kafe yang dijanjikan Felix akan dibangunkan toko tembakau. Felix janji akan memberikannya setelah aksi huru-hara berikut yang akan segera dilakukan. Hadir pula di sana Omar Versuren, seorang pengacara yang memprovokasi terjadinya huru-hara kemarin. Datang kemudian Edward Fingerhouts yang merupakan salah seorang anggota polisi. Begitu dia melihat Will ada di sana, di depan semuanya Edward langsung menuduhnya sebagai pengkhianat. Orang ini spill bahwa polisi pemula itu yang telah lapor ke kantor polisi. Namun Felix membelanya, dia yakin bahwa itu hanya tindakan naif yang dilakukan oleh seorang pemula. Karena Edward tetap yakin bahwa Will ini pengkhianat, Felix harus membelanya lagi dengan lebih keras sehingga berujung terjadinya bentak-bentakan. Pertengkaran bisa diredakan setelah dilerai oleh Omar. Sekalian ia mengajak untuk lanjut meramaikan malam. Will pun memisahkan diri ketika suasana kafe makin gaduh dan ugal-ugalan. Daripada mabuk-mabukan, ia memanfaatkan momen tersebut untuk nyelinap ke rumahnya Felix yang sedang kosong. Bersama-sama dengan Yvette, ia melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa bukti yang mengaitkan mereka semuanya dengan Gregor Schnabel. Omar, sang notaris dan pengacara yang megang sertifikat rumah para Yahudi kaya yang menjadi penyetor target untuk dijadikan mangsa perasan bagi Felix dan Schnabel. Di antara rumah-rumah itu, ada satu yang merupakan bangunan toko tembakau. Will jadi ingat bahwa Felix menjanjikan toko tembakau itu kepada Irma usai melakukan gempuran berikutnya. Segeralah mereka pun pergi dari rumah itu karena kebetulan yang empunya rumah pun sudah keburu datang. Felix datang bersama Irma, dia tidak menaruh curiga karena sudah terbiasa membiarkan rumahnya dalam kondisi terang. Esok malamnya para aparat gabungan antara kepolisian dan pihak Nazi pun jadi gigit jari melihat kondisi sinagog yang menjadi target kosong dari kunjungan jemaahnya. Edward langsung menduga bahwa ada orang yang jadi tikus di antara mereka. Pernyataan itu diperkuat oleh Schnabel karena yang tahu rencana ini hanya mereka bertiga saja bersama dengan Mr. Versavel. Gatot sudah rencana mereka malam itu. Sementara itu, di luar tugas sabotase, Will dan Yvette makin panas menjalin hubungan. Suatu malam, dua sejoli yang lagi semangat-semangatnya ini menghabiskan waktu dengan ajojing di sebuah kafe. Di sana, mereka ketemu dengan orang-orang yang sudah mereka kenal. Selain Sus yang pujangga piaraan Felix, juga ada Emma, tantenya Will. Emma yang juga lagi semangat, kemudian membawa ponakannya ini untuk ia kenalkan kepada pacar. Om-om yang menjadi pacar Emma ternyata malah Gregor, sang komandan Nazi. Mood yang tadinya asik, kini berubah kusut. Namun karena terus ditarik oleh Emma yang gak ngerti masalah, Will dan Yvette akhirnya terpaksa menemui komandan.
Keduanya diperkenalkan oleh Emma yang merasa sudah jadi nyonya komandan. Mereka pun kemudian duduk bareng satu meja. Melihat Will yang tampak tegang, Gregor mencoba berbasa-basi, minta maaf sudah menjajah negaranya dan ngasih kabar bahwa ia dan tantenya sudah saling jatuh cinta. Seakan kondisi memang harus kusut, datang lagi kemudian Helmut si algojo bawahan Gregor. Dia kemudian mengajak cheers kepada semua orang untuk nengak miras bersama, namun Will yang terlalu naif ini malah diam seribu bahasa. Bentuk pemberontakannya atas kondisi saat itu adalah ia mengorder 1 gelas susu. Tentu saja ia jadi bahan ketawaan oleh semua orang, terutama oleh Gregor yang sudah kesal karena merasa tidak digubris. Untuk membuktikan bahwa dirinya juga jantan, polisi culun ini kemudian mencampurkan miras ke dalam susunya. Setelah selesai menengak susu, Will yang panas lanjut dengan beberapa tengak tambahan. Ia tidak mempedulikan kepada Yvette sudah mencoba menyuruhnya berhenti. Will terus minum hingga akhirnya ia pun mabuk mual lalu pergi masuk toilet. Di sana ia ketemu dengan Sus yang sedikit iri karena Will sudah dikasih jatah apartemen. Ributlah kemudian mereka dan berakhir adu jotos yang tidak terkendali. Will yang lagi mabuk berat ini habis menghajar Sus hingga keluar dari kamar mandi. Dengan membabi buta, ia menerjang sambil berteriak-teriak sampai harus dihentikan oleh tantenya sendiri. Will terbangun dari mabuknya ketika ia muntah di tempat tidurnya. Hari sudah pagi, ia rupanya sudah diantar balik ke rumahnya. Begitu ia keluar, ia pun langsung didamprat oleh ibu dan ayahnya akibat dari kelakuannya tadi malam yang sangat beresiko terhadap keselamatannya. Bisa jadi kini ia pun jadi bahan incaran Gregor dan pasukannya. Pusing mendengar omelan dari orang tua, Will pun keluar dan pergi ke rumah Yvette. Barulah di sana ia dikasih tahu soal hal yang akan membuatnya beserta semua orang ikut terancam keselamatannya. Tadi malam itu saat ia menghajar Sus, Will yang sedang mabuk berat teriak bahwa masih ada 1 ruang lagi bagi mayat Sus di samping mayat seorang tentara di bawah dermaga. Secara tidak langsung, Will telah membocorkan keberadaan mayat Herman di depan para perwira Nazi. Namun demikian, Yvette sekeluarga masih mencoba untuk bersikap biasa. Mudah-mudahan orang-orangnya Gregor gak ngeh dengan kalimat tadi. Sebagaimana halnya Lode, Will pun bergegas berangkat ke kantor. Di tengah jalan, ia sudah dicegat saja oleh mobil dari pihak Nazi. Will dibawa masuk ke dalam mobil tersebut. Dia dibawa ke markas Nazi dan dihadapkan kepada Schnabel yang telah menunggunya dengan beberapa bukti. Dengan santai komandan Nazi ini menggiring Will agar nantinya ia mau bersaksi. Pertama, ia memperlihatkan surat tugas yang diberikan kepada Herman untuk turun ke wilayahnya. Melihat Will tetap diam, Schnabel masuk pada bab berikutnya, menggiringnya masuk ke dalam ruangan di mana di sana tercium bau busuk yang sangat tajam. Pasukan Nazi rupanya telah menemukan mayat Herman dan membawanya ke ruangan itu. Melihat Will belum juga mau bicara, Schnabel membawanya ke ruangan yang berikut, di mana di sana seorang tawanan sedang menjalani siksaan berat. Orang yang berada dalam peti itu diguyur dengan air mendidih, lalu disiram ulang dengan air dingin. Hanya suara-suara jeritan yang terdengar dari dalamnya. Will sudah hendak pecah, namun ia berusaha untuk tetap tidak buka suara. Sampai akhirnya Helmut memperlihatkan tawanan itu yang ternyata adalah Pak Kapolsek. Zhang meskipun dia sejalan dengan pihak Jerman dalam hal membenci Yahudi, namun ternyata dia masih berusaha melindungi anggota korpsnya sendiri. Makin bingung polisi pemula ini menghadapi situasi yang semuanya serba abu-abu dan tidak hitam putih. Zhang yang katanya memang sudah berniat dienyahkan itu terus menghadapi siksaan, sementara itu Will pun diajak jalan keluar. Sebagai kartu as terakhir, Schnabel mulai ngukit-ngukit Yvette, Lode, dan keluarganya. Schnabel ingin tahu info soal keterlibatan keluarga itu dengan kelompok White Brigade dan kaitannya dengan kematian Herman. Will tetap mencoba jaga rahasia, sama sekali ia tidak kasih info kepada sang komandan Nazi. Pada akhirnya Gregor tidak lagi mendesaknya, namun ia tetap pesan agar nanti pada suatu kondisi tertentu Will harus berani mengambil sikap. Will kemudian lanjut ngantor dan di sana para rekannya sedang riweuh membahas bos mereka yang sudah ditangkap pihak Nazi. Kini korps aparat lokal ini mulai sibuk mencari bantuan apapun agar mereka bisa membebaskan ketuanya. Will kemudian datang mengunjungi rumah Mr. Versavel. Ketika Will masuk, ia melihat Pak Jenggot sedang memegang pistol.
Will disuruh duduk di hadapannya di samping keluarga Liske yang sedang ia todong. Mr. Versavel ternyata telah menemukan keberadaan mereka. Melihat kenyataan itu, Mr. Versavel jadi merasa kecewa karena Will yang sudah ia anggap anak sendiri, tadinya ia harapkan akan memiliki ideologi yang sama. Namun demikian, Pak Jenggot masih mau memberinya kesempatan asalkan Will mau mengikuti kemauannya untuk membunuh ketiga orang Yahudi yang sedang berada di hadapannya. Pak Jenggot menaruh pistolnya di meja untuk diambil oleh Will yang gak sadar bahwa Miriam sedari tadi sudah memegang pisau dapur. Dalam kondisi yang kurang waspada itu, Pak Jenggot malah jadi korban terjangan mama ini yang menghujaminya dengan tikaman yang berulang kali. Pejabat kota Antwerp ini langsung mati seketika. Setelah itu, Will langsung membawa keluarga ini untuk kabur dari lokasi tersebut. Dengan bantuan dari pihak White Brigade, mereka pun memberikan KTP-KTP palsu bagi keluarga Liske. Will dan Lode mengantar mereka menuju stasiun kereta. Keluarga Yahudi ini mereka berangkatkan menuju kota Brussel. Sore harinya di pinggir jalan, Will sudah dicegat lagi oleh mobil pihak Nazi. Ia kembali dihadapkan kepada Gregor yang telah memegang KTP milik keluarga Liske. Pihak Nazi rupanya telah menangkap mereka di perjalanan. KTP-nya sendiri sangat meyakinkan, namun urusan sunat dari gajah milik Mr. Liske yang membuatnya jadi ketahuan. Keluarga kecil itu kini sudah mati dieksekusi. Gregor bisa langsung membuat Will jadi tersangka karena ia telah mendapatkan info dari orang terdekat Will sendiri. Pak Profesor rupanya sudah ditangkap dan ia pun ternyata gak sulit untuk men-spill nama-nama bawahannya yang ikutan terlibat. Beda hal dengan Zhang Pak Kapolsek yang dikenal Will sangat biadab terhadap kaum Yahudi. Orang itu yang justru malah rela disiksa untuk menutupi rahasia rapat-rapat. Sekarang, Gregor menuntut Will untuk menuruti kemauannya yang terakhir. Pak Komandan kini menantang Will untuk menjadi lelaki sejati, menjadi pelindung dari keluarganya sendiri. Gregor akan menjamin keselamatan ayah dan ibu serta tantenya jika kali ini ia mau menuruti. Will kemudian datang ke rumah keluarga juragan daging dengan luka memar di mukanya. Ia pun kemudian spill tentang semuanya bahwa keluarga Liske sudah dibunuh dan Pak Profesor sedang ditawan. Ia pun lapor bahwa dirinya telah diminta untuk menyampaikan informasi palsu kepada kelompok White Brigade. Namun khusus kepada kedua adik kakak ini, Will mengaku bahwa ia pun mengetahui lokasi persis yang sesungguhnya yang akan menjadi incaran dalam acara penggerebekan nanti malam. Kini karena urusan itu menyangkut resiko nyawa, Will tidak langsung memberitahukannya, namun meminta keduanya untuk menentukan sikap masing-masing. Di antara keduanya, Yvette yang paling ingin mendapatkan info tersebut. Wanita ini sudah sedemikian terobsesi ingin menjadi penyelamat kaum Yahudi. Dia tidak peduli dengan sikap Will pacarnya dan juga adiknya sendiri. Akhirnya Will pun membongkar alamat yang dimaksud. Yvette segera lari menuju markas White Brigade dan Will segera menahan Lode yang ikut-ikutan hendak ngikut kakaknya pergi. Kali ini Will mengajak Lode untuk mementingkan keselamatan mereka sendiri. Yvette tiba di markas White Brigade dan membocorkan rencana penggerebekan yang katanya akan berlangsung di Jalan Perkutut. Pihak White Brigade sendiri rupanya sudah mendapatkan info bahwa targetnya justru Jalan Merpati. Yvette kekeh bahwa info miliknya berasal dari sumber A1 yang ia yakin lebih kuat dari sumber yang didapat White Brigade yang katanya dari Pak Profesor. Mereka tidak sadar bahwa semua itu hanya jebakan yang telah dipasang Gregor Schnabel. Malamnya para anggota polisi pun berkumpul bersiap untuk melakukan penggerebekan. Tanpa Gregor dari dalam mobil, ia memberikan komando kepada Edward. Untuk memudahkan tugas polisi, kali ini ditentukan bahwa tentara Nazi nggak akan turun dan lokasi yang dimaksud ternyata memang di Jalan Merpati seperti yang diinfokan lewat Pak Profesor yang sedang ditawan. Maka dari itu ketika pasukan polisi tiba di jalan tersebut, tanpa para warga Yahudi yang sedang santai-santai di jalanan, mereka tidak menyangka akan kedatangan para aparat. Semua orang yang ke gap langsung diseret untuk naik ke atas truk, tidak itu yang sedang beol ataupun yang lagi nongkrong di jalanan. Kedua polisi pemula yang tanpa masih ragu diseret Edward agar mau ikutan bertugas. Will yang kemudian mempolkan diri untuk sekalian turun, tidak seperti Lode yang masih bergulat dengan rasa bimbang.
Para warga Yahudi yang jumlahnya satu blok jalanan ini ada yang merelakan diri ngikut, namun ada yang memilih loncat untuk bunuh diri. Di sebuah apartemen lain, Will bahkan mendapati satu keluarga yang telah mati menggorok lehernya sendiri. Will berusaha untuk terus mengikuti alur menjadi bagian dari aparat polisi, setidaknya dengan sedikit bersikap melindungi. Anak-anak kecil ia amankan agar tidak mendapat perlakuan kasar dari polisi yang lainnya. Saat ia sedang ikut menaikkannya ke atas truk, ada sepasang mata yang memandang dari kejauhan. Yvette, sang pacar yang sudah merasa dikibuli, sedang melihatnya dengan tatapan penuh kecewa. Wanita ini pun pergi kabur lalu dikejar oleh Will yang merasa perlu menjelaskan. Yvette lari sekencang mungkin. Wanita ini yang kini sudah merasa tidak ada harga diri lagi ingin segera pergi jauh dari sana. Karena info yang telah ia berikan dari Will, semua orang yang coba dilindungi oleh kelompoknya malah jadi sasaran empuk pihak aparat. Yvette lari menuju trek jalur kereta api. Will terus mengejar, mencoba mencegah Yvette dari berbuat yang di luar pikri. Namun situasi dalam momen perang itu, semua tindakan memang harus kena konsekuensi. Will berhasil melindungi keluarganya, namun dengan bayaran, ia harus kehilangan calon istri. Yvette memutuskan untuk menabrakkan diri pada kereta api. Demikianlah ceritanya guys, tidak ada sosok pahlawan dan kemenangan. Film ini lebih menceritakan pergolakan batin yang harus dilalui oleh orang-orang biasa dalam momen gejolak perang. Siapa yang harus dimusuhi, siapa yang harus diikuti, semuanya serba teka-teki. Mudah-mudahan bisa berkenan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao.